Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai Bapak mengecek kehadiran absensi semua. Ketua kelas, apakah kawan-kawannya masuk semua? Masuk, Pak. Udah pada sarapan semua nama Bapak? Ada yang belum, ada yang sudah, nggak apa-apa ya. Nanti ada rewardnya nanti. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran, coba apa yang kita biasa untuk semangat kita setiap pagi? Coba apa yang kita? 1, 2, 3. Akuntansi mudah tidak terhubung apa. Oke, terima kasih anak bapak sekalian. Ya, baik. Kembali kita ke masalah pelajaran kita. Minggu kemarin kita kan sudah belajar juga. Ya, cuma tadi apa yang kita pelajari? Ya, jurnal penutup ya. Intinya penutup di akuntansi perusahaan jasa. Baik. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke materi yang baru karena kita kemarin sudah menutup di akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita akan masuk ke perusahaan dagang. Ya, mulai dari nanti karakteristik perusahaan dagang sampai ke transaksi perusahaan dagangnya seperti apa. Ya, karena kalian sebelumnya Pak jelaskan apa sih jasa, apa sih dagang sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan dagang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya masuk ke perusahaan dagang yaitu bagaimana nanti anak-anak Bapak bisa menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Ya. Terus bagaimana tahapan-tahapan pengkisaran akuntansi pada perusahaan dagang. Oke, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita ke materi intinya, Bapak akan memutarkan video, ya ini video dari YouTube materi kita tentang akuntansi perusahaan dagang, ya. Terus nanti dalam proses pembelajaran, anak-anak Bapak sekalian, Bapak juga akan menilai mulai dari sikap kalian bekerja sama, bagaimana karakter kalian bekerja sama, ya. Tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas. Nanti Bapak akan menilai kalian sekalian dalam bentuk kalian bekerja kelompok, ya sesuai dengan LKPD atau modul yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Jadi bahkan anak-anak sekalian perhatikan video tersebut. Ada yang bertanya? Bapak lihat ada angkat tangan? Ada? Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, emang seperti itu ya pembukuannya? Kok kayak enggak dari Oke, ini ada dari siapa namanya nak? Dari Gevina. Nah, ada lagi yang lain? Silakan. hal penting apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang? Oke. Tujuan utama dari usaha itu kan mencari apa Pak? Ya. Ukuran atau pencarian laba dan perusahaan jasa itu sama atau tidak Pak? Baik. Ya. Apa karakteristik perusahaan dagang yang menonjol yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain? Oke, baik ya. Yang dari video pembelajaran yang kalian lihat tadi, dari masalah yang kita lihat tadi, itu yang akan kita bikin nanti akan kita cari apa penyelesaiannya bagaimana. Itu yang akan kita selesaikan nanti bersama. Oke ya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sekarang silakan kalian membentuk kelompok 4 atau 5 orang, satu kelompok. Bikin 4 kelompok aja. 1, 2, 3, 4. Silakan bikin kelompok. Ya, silakan. Satu ya, 1, 2, 3, 4. Masalah kita adalah tadi dari berbagai materi
dari video, kalian lihat sendiri ada masalah. Nah, kita sekarang akan mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, silakan nanti kalian pakai buku-buku yang sudah kalian punya di perpustakaan, jurnal-jurnal yang ada di internet, gunakan HP-nya, gunakan laptopnya, buku-buku paket silakan dipakai. Dalam proses kerja kelompoknya, Bapak juga akan menilai nanti bagaimana tanggung jawab kalian dalam bekerja, bagaimana kerjasama kalian, bagaimana sikap kalian, nanti Bapak akan menilai dalam proses kalian bekerja secara kelompok. Oke, anak-anak Bapak, ada kendala dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Ada. Ya, silakan. Apa? Ada Pak. Nengok HP kami karena kami kesusahan cari materi. Oke, boleh. Kelompok 3. Kelompok 3 boleh. Bisa? Bisa Pak. Nanti setelah selesai masuk semua ke KPD, kelompok yang sudah selesai langsung presentasi. Siap Pak. Ya? Siap. Oke. Oke, silakan kelompok yang sudah ready mau tampil duluan sebelum Bapak tunjuk. Oke, kelompok 2 silakan tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang mau presentasikan hasil laporan hasil kerja kami mengenai masalah laporan pembukuan yang tidak beres pada pembukuan di perusahaan dagang. Nah, di sini kakak akan menampilkan video. Oke, jadi ketidakberesan pada pembukuan di perusahaan dagang bisa terjadi oleh beberapa faktor. Ya, ada standar dari kelompok lain. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, jika tiap laporan perusahaan yang kita buat itu tidak beres, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, dari kelompok 4 pertanyaannya, apabila ada laporan itu tidak beres, bagaimana penyelesaiannya? Dari kelompok yang lain ada? Dulu kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah setiap perusahaan mengalami laporan yang tidak sama? Kalau iya, bagaimana tindakannya? Oke, bagus. Dari kelompok 1. Kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, jika laporan perusahaannya itu tidak seimbang, apakah itu termasuk melanggar kode etik perusahaannya? Oke, bagus dari kelompok 3. Ya, ada 3 pertanyaan untuk kelompok penyaji. Silakan diselesaikan, dijawab dulu. Ya, diskusikan. Berdasarkan literasi jurnal media yang kami peroleh sebelumnya, biasanya laporan di sini catatan kita itu agar sama atau belum. Sebenarnya bagaimana bisa diterima atau lagi? Terima kasih. Oke, sekarang Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya salah dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kelompok pengaji tadi telah kelompoknya. Ya, dan terima kasih juga kepada kelompok yang lain sudah ikut berpartisipasi baik dalam menyangga, mengasih pertanyaan, masukan dan segala macam yang membentuk diskusi kita ini untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya. Nah, untuk anak-anak Bapak sekalian, karena ini waktu kita juga sudah hampir habis, baik, ya. Nah, dari hasil tanggapan tadi, Bapak akan memberi kesimpulan, ya, bahwasanya setiap perusahaan itu tidak
tidak selamanya kadang perusahaan itu benar 100%. Ya, kenapa? Karena bisa jadi terjadi human error dan segala macamnya. Nah, untuk itu makanya anak-anak Bapak sekalian, apabila kalian nanti di suatu perusahaan, di kedinasan, Bapak berharap, nah, yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab kalian terhadap perusahaan. Baik kalian bekerja di sana ataupun nanti keluarga kalian bekerja di sana, tunjukkan rasa memiliki kita, ya, memiliki kita dalam perusahaan tersebut. Ya, apabila kita merasa memiliki, kita sudah pasti menggunakan seluruh jiwa raga kita untuk bekerja. Makanya apapun kesalahan yang mungkin tadi problem kita yang terjadi, ya masalah apa yang sudah kita pecahkan tadi, kita carikan solusinya, bisa kita tanggulangi atau mudah-mudahan tidak terjadi nanti pada saat kalian bekerja di suatu perusahaan nanti. Oke, ya itu dari Bapak. Nah, anak-anak Bapak sekalian, selanjutnya Bapak mau bertanya bagaimana perasaan kalian setelah kita 2 jam pelajaran berjalan ini? Apakah kalian senang, kurang senang, bahagia atau tidak bahagia dengan pelajaran yang Bapak sampaikan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, Bapak mengingatkan kembali bahwasanya untuk materi yang sudah Bapak berikan tadi, apakah masih ada yang belum paham? Sudah paham semua? Baik. Nah, baik, untuk materi kedepannya kita akan mempelajari tentang bagaimana mencatat transaksi itu ke dalam jurnal, baik dalam bentuk jurnal khusus ataupun nanti jurnal umum. Ya, untuk minggu depan. Anak-anak Bapak sekalian, silakan dibaca lagi modulnya, bukunya dibaca lagi, dicek lagi literasi yang lainnya, baik dalam bentuk elektronik ataupun dalam media cetak ataupun buku dari perpustakaan, supaya nanti minggu depan kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik anak-anak Bapak sekalian, sekian dari Bapak. Sebelum kita akhiri, ada baiknya juga kita berdoa agar semua pelajaran dapat kita lalui dengan baik. Silakan berdoa, ketua kelas pimpin doanya. Berdoa kita. Jangan lupa dikumpulkan modulnya ya. Bapak juga mengasih link untuk soal ya, soal. Silakan nanti dibuka linknya, itu nanti silakan dijawab lewat HP pun boleh, laptop pun boleh. Itu untuk tugas di rumah ya. Nanti akan Bapak koreksi nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.